Nama Kalimantan Timur akhir-akhir ini mencuat menjadi calon ibu kota pengganti Jakarta. Lalu apa istimewanya Kalimantan Timur sehingga mengalahkan provinsi lain dan apa sebetulnya urgensi harus pindah ibu kota? Kita akan memaparkan beberapa fakta mengenai kelebihan dan juga kekurangan Kalimantan yang belakangan ini digadang-gadang akan menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara baru. Kita akan bicara Kalimantan secara keseluruhan, alasan Kalimantan menjadi pilihan adalah beberapa faktor ini. Pertama, potensi bencana yang lebih minim, artinya daerah Kalimantan ini dipantau bebas dari bencana gempa, kemudian juga tsunami, tetapi memang memiliki potensi bencana lain yang cukup rawan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Potensi konflik juga lebih minim karena memang wilayahnya sangat heterogen masyarakatnya, lalu kondisi lingkungan mengingat luas lahan di Kalimantan ini masih sangat memadai, letak geografis ini juga dianggap sangat strategis untuk ibu kota negara baru. Kemudian kita lebih mengerucut lagi ke Kalimantan Timur seperti yang sudah disebutkan oleh Menteri ATR Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil bahwa ini yang akan dipilih menjadi ibu kota negara baru meskipun belum definitif wilayah mana yang nantinya akan menjadi ibu kota yang baru. Ada beberapa keunggulannya di sini, dekat dengan dua bandara besar Balikpapan dan Samarinda, kemudian juga ada akses jalan tol Samarinda Balikpapan, dekat juga dengan pelabuhan, kemudian infrastruktur energi dan air bersih dianggap juga cukup memadai. Kemudian tadi yang dikatakan demografi yang sangat heterogen sehingga bisa menekan konflik yang terjadi di sana. Mengingat Kalimantan Timur ini banyak sekali penduduk pendatang, tidak berbatasan dengan negara lain sehingga bisa dari aspek keamanan akan lebih terjaga. Kita lihat lagi bagaimana dengan kekurangan jika ibu kota negara baru ini dipindahkan ke Kalimantan Timur. Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah di sini. Wilayah berada pada wilayah hulu DAS atau daerah aliran sungai sehingga potensi bencana yang mungkin dialami adalah banjir. Kemudian yang kedua, masih rendahnya ketersediaan air tanah. Ketiga adalah kawasan hutan lindung, serta yang keempat yang masih dikhawatirkan adalah polusi udara yang diakibatkan kegiatan tambang batu bara. Ini adalah beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Kita lihat lagi fakta-fakta lain bagaimana jadinya jika ibu kota ini dipindahkan ke Kalimantan Timur. Tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Estimasi sejauh ini adalah 33 miliar US dollar atau sekitar 469 triliun rupiah. Nah, bisa kita alokasikan dari APBN. Tentu saja kalau kita lihat ini akan memakan seperempat dari penerimaan negara pada tahun 2018. Sementara kalau kita lihat kondisi penerimaan negara saat ini tahun 2019 Indonesia masih defisit 296 triliun rupiah. Artinya skema pembiayaan ini juga patut dipertimbangkan. Kita lihat ke informasi berikutnya. Kenapa ibu kota ini harus pindah? Apa sebetulnya urgensinya? Kita mengingat bahwa ibu kota Jakarta ini sudah padat sekali dengan penduduk yang lebih dari 10 juta orang. Kemudian polusi yang semakin meningkat. Sudah berapa lama Anda tidak melihat bagaimana langit Jakarta yang biru sudah tidak kita tampak belakangan ini. Jadi memang polusi yang semakin parah dengan lalu lintas yang padat, kemudian kegiatan industri di sekitar ibu kota Jakarta juga menyumbang polusi. Kemudian air bersih belakangan ini juga ramai dibicarakan bahwa kita akan krisis air utamanya di Pulau Jawa ini. Ini yang kemudian membuat urgensi bahwa ibu kota ini harus segera dipindahkan. Lahan juga yang semakin sempit, ini adalah beberapa hal yang kemudian membuat pemerintah berwacana untuk segera memindahkan ibu kota Jakarta.